Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW pernah bersabda, Khairut tabi'in Uwais al-Qarani. Khairut tabi'in Uwais bin Amr. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais bin Amir dari suku Qaran di Yaman. Nabi SAW adalah seorang hamba Allah, seorang utusan Allah yang dikenal dengan istilah As-Sadiqul Masduq, orang yang selalu berkata benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi mengatakan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, tabi'in itu adalah generasi kedua setelah sahabat Nabi, yaitu generasi orang-orang solih yang kedudukannya sangat mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW. Dan di antara orang-orang tabi'in itu banyak sekali orang-orang hebat. Di antara yang terkenal orang hebat golongan tabi'in muncul nama Imam Hasan al-Basri, Ibnul Musayyib, dan masih banyak lagi nama-nama besar dari golongan generasi tabi'in. Tapi Nabi SAW mengatakan, Khairut tabi'in Uwais, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarani. Sekarang mari kita coba renungkan, siapa Uwais al-Qarani sampai Nabi mengatakan dia sebaik-baik tabi'in? Apakah dia orang yang memiliki keistimewaan dalam urusan ibadah? Padahal di antara tabi'in ada Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab, seorang tabi'in yang selama 50 tahun tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kemudian ada juga di antara tabi'in Urwah bin Zubair, seorang tabi'in yang ahli zikir, sampai ketika beliau diamputasi kakinya karena beliau mengalami sakit di kakinya sehingga harus dipotong dan tidak pakai obat bius. Biusnya adalah dengan berzikir kepada Allah sehingga beliau bisa menahan rasa sakit. Apakah Uwais lebih baik ibadahnya daripada Urwah bin Zubair ataupun Ibnul Musayyib? Atau apakah beliau menjadi istimewa karena beliau termasuk orang yang paling banyak ilmunya? Padahal di antara tabi'in ada Imam Hasan al-Basri yang terkenal dengan kebijaksanaan dan ilmunya yang luas. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca dalam beberapa kisah yang diriwayatkan tentang Uwais, Nabi SAW pernah menitipkan wasiat atau pesan kepada dua sahabat senior. Bukan sahabat biasa, sahabat senior, yang termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dua sahabat yang pernah Nabi sandingkan mereka dengan para anbiya, yaitu Umar dan Ali. Umar pernah Nabi sandingkan dengan Nuh dan Musa alaihissalam, sedangkan Ali pernah Nabi sandingkan dengan Harun alaihissalam. Kedua sahabat ini dapat titipan pesan atau wasiat dari Nabi, seandainya mereka sempat bertemu dengan Uwais satu hari nanti, jangan lupa meminta doa kepada Uwais. Kenapa? Karena kata Nabi, doa Uwais tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan Uwais. Allah tidak pernah menolak doa dari Uwais. Apa keistimewaannya? Rahasianya apa? Bahkan Nabi SAW mengenal Uwais seperti pernah bertemu dengannya. Nabi menyebut namanya dalam hadis beliau, padahal mereka beda zaman. Tapi Nabi menyebut, jadi ada orang yang gak pernah ketemu Nabi, disebutkan namanya, disebutkan nama keturunannya, disebutkan nama kabilahnya, disebutkan ciri-ciri fisiknya, bahkan disebutkan keutamaan-keutamaan yang dimilikinya. Ini luar biasa. Sampai Nabi menyuruh sahabat senior minta doa kepada dia. Yang ada juga tabi'in minta doa kepada sahabat. Seperti Hasan al-Basri meminta doa kepada Umar. Di antara doa Umar untuk Hasan al-Basri, Allahumma faqihu fiddin wa habibhu ilan nas. Ya Allah, jadikan Hasan al-Basri ini, anak ini, mengerti agama dan dicintai oleh banyak orang. Tetapi ini Uwais kebalik. Umar dan Ali minta doa kepada Uwais al-Qarni. Tahu nggak rahasianya apa? Ada dua keistimewaan Uwais al-Qarni. Yang paling terkenal dari sosok Uwais ini adalah Uwais seseorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Yang kedua, Uwais adalah seseorang yang sangat-sangat zuhud dan dia sangat tidak suka dikenal oleh publik. Jadi dia sama sekali bukan orang yang hubbul jah, orang yang mencintai ketenaran. Bahkan dia mencintai ketidaktenaran. Dia suka kalau dia nggak dikenal siapa-siapa. Dan dia bete atau sedih, kecewa kalau dia dikenal orang dengan kebaikan-kebaikan. Dua keistimewaan Uwais al-Qarni. Satu, birrul walidain, sangat berbakti kepada ibunya. Kedua, orang yang sangat tersembunyi dalam amal soleh, bahkan tidak suka dikenal oleh orang banyak.
Dan di dalam banyak riwayat juga kita membaca bagaimana seorang Uwais Al-Qarni itu pernah pengen ketemu dengan Nabi dengan jauh-jauh dari Yaman datang ke Madinah, pengen ketemu Nabi, tetapi nggak bisa ketemu Nabi karena waktu itu Nabi tidak ada di kota Madinah dan Uwais nggak bisa menunggu lebih lama. Kenapa? Karena ibunya berpesan untuk tidak lama-lama, soalnya ibunya nggak ada yang rawat di Yaman. Sehingga baru saja beberapa saat di kota Madinah, Uwais harus langsung balik lagi ke Yaman dan nggak sempat ketemu dengan Nabi SAW. Itu ada cerita seperti itu, menunjukkan bahwa Uwais itu punya harapan besar untuk ketemu Nabi, tetapi dia urungkan niatnya demi bisa membahagiakan ibunya dan berbakti kepada ibunya. Bahkan Uwais termasuk seorang anak yang tidak pernah menolak permintaan ibunya. Ibunya meminta untuk ditemani haji, maka Uwais menemani haji ibunya dengan cara menggendongnya dari Yaman ke Mekah dan Madinah. Sepanjang perjalanan ibadah haji, Uwais menggendong ibunya. Uwais menyuapi ibunya, Uwais menyelimuti ibunya, Uwais berkhidmat kepada ibunya supaya ibunya bisa merasakan kenyamanan dari baktinya seorang anak. Suatu malam ibunya di puncak musim dingin meminta air hangat kepada Uwais. Akhirnya Uwais memanaskan air kemudian membawa kepada ibunya. Ketika sampai di sebelah ibunya, Uwais melihat ibunya sudah tertidur. Lalu Uwais tidak pergi dari situ, tetap berdiri di sebelah ibunya sampai ibunya bangun. Ketika ibunya bangun, ibunya mengatakan, "Wahai Uwais, apa yang kau lakukan?" "Wahai ibu tadi meminta air dan saya hangatkan air, tetapi ketika saya datang, ibu sudah tertidur. Dan saya berpikir seandainya ibu nanti bangun, saya nggak mau lagi membuat ibu menunggu saya, kecuali saya akan berdiri di sebelah ibu. Sehingga ketika ibu bangun, saya bisa langsung memberikan air ini kepada ibu." Sampai gelas itu berbekas dengan jari-jarinya Uwais karena dia memegang air panas di puncak musim dingin dan berdiri di sebelah ibunya agar ibunya tidak perlu memanggil-manggil dia ketika bangun dari tidur. Ini baktinya seorang Uwais Al-Qarni. Maka pelajarannya apa buat kita teman-teman? Sebentar lagi Lebaran. Lebaran adalah kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Ayah kita, ibu kita, banyak juga cerita-cerita anak yang berbakti kepada ayahnya. Termasuk Nabi Ibrahim yang berbakti kepada ayahnya walaupun ayahnya seorang laki-laki yang kufur. Apalagi untuk ibu yang kalau kita baca dalam banyak hadis, salah satu yang terkenalnya adalah ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapa orang yang paling berhak saya berbakti, saya berbuat baik kepadanya?" Kata Nabi, "Ummuka, ibumu." "Siapa lagi ya Nabi setelah itu?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ayahmu." Artinya Nabi nggak nyebut mantan di situ. Nabi nggak nyebut pasangan di situ. Nabi nggak nyebut geng di situ. Nabi nggak nyebut sahabat di situ. Nabi nggak nyebut followers di situ. Nabi nyebutnya ibu, dan ayah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih sering memilih pasangan kita daripada orang tua, padahal pasangannya pun belum halal? Apakah kita lebih sering memilih geng kita daripada ibu kita? Apakah kita lebih sering memilih partner kerja kita daripada ibu kita? Daripada ayah kita? Yuk kita muhasabah bareng-bareng. Kalau kita pengen jadi istimewa seperti Uwais Al-Qarni, Lebaran ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan ayah dan ibu kita. Jadilah anak yang gak pernah ngecewain kedua orang tua kita. Jadilah anak yang menjadi budak bagi ayah ibunya, seolah-olah jadi budak bagi ayah ibunya, dan gak akan rugi apalagi hina seseorang yang menjadi budak bagi orang tuanya. Barakallahu.